has been changed for you and me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroads, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Rise, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, No one against us. whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He's there for us as we shout His name. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Rise, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Rise, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Oh glorious, you conquered my heart, my victory. Shalom, good morning dan welcome to BWCC Online Sunday Celebration. Apa kabar semua? Mari berikan reaction Anda dekat chat box di bawah. Alright, sebelum meneruskan acara seterusnya, mari saya membawa kita di dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, kami sangat bersyukur, terima kasih Tuhan, karena atas kemudahan yang ada ini Tuhan, kau memberi kami platform ini Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami ingin menyerahkan ibadah pagi ini dalam tangan Engkau Tuhan, supaya khusus bagi setiap pribadi yang melayani pada pagi ini Tuhan,
Mereka telah mengorbankan masa mereka, mereka telah mengorbankan tenaga mereka Tuhan, dan mereka tetap bersungguh-sungguh dengan penuh sukacita untuk melayani Engkau Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini juga Tuhan, Engkau turut memberkati mereka, dan kami minta Roh Kudus-Mu agar kami menerima hikmat Tuhan, kami menerima pemahaman di dalam sharing yang kami dengar pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan, kami terus berdoa Tuhan supaya setiap yang mendengar firman ini Tuhan, agar kami dapat terus menyala api kami di dalam roh kami Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, ini doa kami kan, kami terus menyerahkan dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil di dalam Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini, dan mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Enjoy the worship. Haleluya! Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin, church. Dialah Tuhan, batu karang yang teguh. Oh, batu karang yang teguh, kota benteng
here again. Oh, Jesus, can go back to the beginning, can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. That's right. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, Jesus, here again. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want
place, Lord. You are in this place. You are in this place, Lord. We want to meet you, God. Meet me here again, Lord Jesus. man. Selamat pagi semua dan selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Nah, terima kasih untuk tim puji dan sembah karena telah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan sebentar tadi. Nah, sebentar lagi kita akan memberi perpuluhan dan persembahan pada pagi ini. Namun pertama-tama mari kita cari beberapa petikan dalam Alkitab kita, yaitu Matius pasal 11 ayat 28 dan Matius pasal 19 ayat 21. Dunia adalah tempat yang sangat besar dan dengan itu datang orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Dan dengan orang yang begitu ramai, maka timbul perpecahan, perselisihan, dan bahkan kebencian antara satu sama lain. Nah, sesetengah budaya dan cara hidup sangat terpisah dan berbeza sehingga hampir mustahil untuk mencari titik persamaan. Tetapi di tengah-tengah masa yang jahat dan gelap yang kita lihat di dunia kita pada hari ini, ada satu cahaya yang datang melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Kristus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, ini bermakna tidak kira kita dari mana kita berasal, tidak kira latar belakang budaya, keadaan keuangan atau lokasi geografi kita, terdapat perpaduan dan kasih sayang dalam tubuh Yesus Kristus, yaitu gerejanya. Dan sebagai tubuhnya adalah menjadi tanggung jawab kita untuk meneruskan pelayanan Yesus setiap hari di dunia yang kita diami ini. Nah, itulah sebabnya sangat penting untuk kita memberi kepada kerajaan Allah, untuk menyokong tugas pelayanan. Nah, karena kita adalah sebagai sebuah tubuh Kristus yang mempunyai tugas yang perlu dilakukan untuk membawa terang Kristus kepada dunia yang gelap dan hampir mati ini. Nah, jadi apabila kita memberi pada hari ini, ketahuilah bahwa pemberian kita akan digunakan untuk mengembangkan lagi kerajaan Allah. Yesus berkata dalam Matius pasal 19 ayat 21, dikatakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini saya membawa pemberian kami Tuhan ke rumah-Mu Tuhan untuk menabur di dalam kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menggunakan keuangan ini Tuhan untuk menjangkau mereka yang hilang dan membantu untuk memberitakan Injil kepada mereka yang memerlukan. Kami memikul tanggung jawab ini Tuhan sebagai sebuah tubuh Kristus. Dan kami percaya bahwa kami sedang membina harta di syurga. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh menyalurkan persembahan dan perpuluhan ke account bank yang tertera di skrin Anda pada saat ini, ataupun Anda boleh menggunakan aplikasi mobile banking dan scan QR code yang terdapat di skrin pada saat ini. Dan jangan lupa untuk sertakan reference atau rujukan BWCC Online dan screenshot receipt transaksi Anda dan hantarkan kepada admin gereja kami untuk tujuan rekod. Dan pada bulan, nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Joni. Kita persilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kepada BWCC Online yang adakan secara online pada minggu ini. Saya mengucapkan selamat hari Ahad dan juga selamat beribadah untuk setiap daripada kita yang join secara online pada pagi hari ini. Nah, sedikit mungkin ada yang belum berapa mengenali saya. Nama saya Johnny Novel. Oke, pada saat ini saya akan menjadi speaker untuk kita semua pada hari ini. So, saya harap untuk daripada ruangan ini kita dapat mengambil nota untuk supaya kita dapat something daripada khotbah
yang kita dengari pada pagi hari ini. Bukan saat kita mendengar dan juga kita melihat, tapi kita mempelajari sesuatu daripada apa yang firman Tuhan ingin nyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. So mungkin saya ingin bertanya kepada setiap daripada kita. Saya percaya kita semua pernah menyukai seseorang, ataupun mungkin ada perkara yang kita suka, atau kepada perkara yang kita minat, ataupun kepada perkara-perkara yang sama ada itu adalah segi barang, ataupun mungkin daripada segi benda, ataupun daripada segi hal, ataupun mungkin secara pribadi person ataupun seseorang. Okay? Setiap daripada kita pernah jatuh cinta, atau kita pernah ada crush yang digunakan oleh ayat-ayat yang digunakan oleh generasi pada masa kini. Kita semua pernah mengalami jatuh cinta. Dan apabila kita jatuh cinta ataupun kita menyukai seseorang, kita akan cuba sedaya upaya untuk seseorang itu menyukai kita kembali. Okay? Kita akan lakukan apa saja supaya kita dapat menyukai seseorang itu, dan juga supaya kita dapat mengekspresikan, bahkan untuk supaya orang itu melihat bahwa kita mengasihi dia. Mungkin ada yang mencipta lagu, menyanyikan lagu, ataupun ada yang memberikan hadiah. Bahkan ada juga yang mungkin datang just untuk membelanja dia makan. Kita akan buat sesuatu, kita akan membuat sesuatu untuk kita melafazkan atau mengekspresikan cinta kita atau kasih kita kepada seseorang itu. Jadi tidak kira sama ada itu adalah pasangan ataupun teman wanita, teman lelaki, bahkan mungkin keluarga kita. Kasih itu harus dipancarkan, kasih itu harus ditunjukkan, bahkan harus dikerjakan kepada kita semua, betul? Nah, so pada pagi hari ini kita akan melihat daripada tema kita pada bulan ini adalah love in action. Okay, love in action. So kita semua pernah kenal, kita pernah semua tahu tentang motonya. Ada satu moto daripada sebagai tak kenal maka tak cinta, orang bilang kan. Nice. Nah, tak kenal maka tak cinta. So di sini saya ingin kita boleh lihat dan seperti mana sudah ada di dalam kita punya tema tahunan pada hari ini, Ablaze, yang kita kutip daripada Roma ayat 12:9 hinggalah ayat yang ke-12. Tapi kalau kita lihat daripada ayat-ayat yang sebelum itu, kalau kamu lihat macam mana sebelum Tuhan menunjukkan bagaimana hidup di dalam kasih, bagaimana kita hidup dalam kasihnya Tuhan, love in action, adalah kita boleh lihat sebenarnya sebelum Paulus menasihati jemaat Roma untuk hidup di dalam kasih, ia terlebih dahulu menasihati jemaat, ataupun dia terlebih dahulu menyuruh mereka ataupun berkhotbah, memberikan mereka pengetahuan untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Supaya mereka jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi harus sentiasa diperbarui secara budi dan melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan kepada mereka pada ketika itu. Karena dalam ayat-ayat 1 hingga ayat ke-8 sama juga dengan ayat daripada ayat 9 hingga 21, mereka ada kaitan, mereka ada satu kesinambungan yang sangat erat, itu dan sangat sama. Paulus ingin supaya jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka, itu daripada tubuh mereka sendiri, untuk sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sekaligus mendapatkan beri makna yang baru, a new meaning, pada orang lain. Oleh sebab itu, setelah Paulus menulis ayat 1 hingga ayat 8, Paulus menasihati kepada jemaat Roma supaya hidup mereka dalam memberikan makna kepada orang lain. Bahkan juga bukan setakat untuk hidup mempersembahkan diri mereka, tapi supaya mereka hidup di dalam kasih. Nah, hari ini saya akan kongsikan daripada firman Tuhan, saya akan khotbahkan daripada firman Tuhan dengan bertajuk hidup di dalam kasih. Terus hidup di dalam kasih. Ada 4 poin yang akan saya kongsikan untuk setiap daripada kita pada hari ini. Sebelum kita mula, mari saya bawa kita semua untuk berdoa. Haleluya Bapa di surga Tuhan, terima kasih untuk setiap daripada kami
pada pagi hari ini Tuhan, bahkan siapa daripada anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi, petang maupun pada malam hari ini ya Bapa. Kau berkati mereka Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kau buka mata dan telinga rohani mereka supaya mereka memahami, dan juga mereka faham, dan supaya mereka dapat mencerna apa yang ingin Engkau nyatakan kepada mereka ya Bapa. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati internet yang mereka pakai, sama ada di rumah ataupun di gereja ataupun di tempat-tempat yang lain ya Bapa. Saya berdoa Tuhan, inilah kerinduan hati mereka Tuhan. Walaupun dengan kesibukan mereka Tuhan, mereka mau untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengar apa yang Engkau katakan kepada mereka. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus, nama Engkau dimuliakan dan ditinggikan Tuhan pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk poin yang pertama daripada itu kita hidup di dalam kasih adalah kita boleh lihat di dalam Roma 12 ayat 9, Roma ayat 12 dan Roma 12 ayat 9. Oke, kita boleh lihat yang pertama. Kita baca sama-sama. Yang pertama daripada Roma 9 ayat 10 adalah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kalau kita lihat daripada ayat firman ini, pertama-tama dalam poin yang pertama saya nyatakan pada pagi hari ini adalah mengasihi orang itu haruslah jangan pura-pura. Oke? Mengasihi orang jangan pura-pura. Means kita harus mengasihi orang dengan genuine, dengan segenap hati kita. Kita tidak boleh mengasihi orang disebabkan ada orang menyuruh kita. Kita tidak boleh mengasihi orang disebabkan kita terpaksa. Kita tidak boleh mengasihi orang sebab ada something yang saya mau buat dengan dia, ada something yang saya mau gain dengan dia, saat itu saya harus mengasihi dia. Tidak. Jadi sebenarnya Paulus dia sadar, okay? Dia sadar tentang apa yang terjadi dalam jemaat di Roma ketika itu. So mereka tidak memahami apakah maksud kasih. Mereka tidak memahami apakah maksud love ataupun kasih yang tulus, kasih yang dalam hati. Karena kebaikan mereka cuma mengasihi apa yang di depan. Tapi mereka masih lagi berkata-kata buruk ataupun mereka mengasihi dengan sekadar sebatas kata saja. Oke, mereka tidak mengasihi sebagai saudara. Mereka cuma mengasihi mungkin sebagai orang-orang yang something yang kamu boleh gain. Sepertinya saya mengasihi kamu karena kamu adalah customer saya. Saya mengasihi kamu karena kamu adalah bos saya. Saya mengasihi kamu karena kamu adalah karena saya boleh dapat saya boleh dapat gain something daripada kamu. Oke? Tidak. Jadi mengasihi seorang itu seperti yang dikatakan oleh Paulus adalah Paulus ingin supaya jemaat di Roma untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke? Itu yang Paulus ingin katakan kepada jemaat-jemaat di Roma pada ketika itu. Karena apa yang dilakukan kepada mereka adalah mereka cuma melakukan yang baik supaya mereka mendapatkan something. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus adalah kamu harus mengasihi sesamamu seperti saudara. Seperti saudara-saudaramu sendiri. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai anaknya Tuhan, yang pertama-tama mengasihi kita adalah Tuhan itu sendiri. Apabila kita dikasihi Tuhan, kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang-orang lain. Sebab itulah sebagai orang Kristen, apabila kita tidak pernah menerima kasih daripada Tuhan, kita tidak pernah mengejar kasihnya Tuhan atau mengalami kasihnya Tuhan itu, sangat sukar untuk kita mengasihi orang lain. Sangat sukar untuk kita mengasihi saudara kita. Mungkin bahkan sangat susah untuk kita mengasihi keluarga kita sendiri. Saya pernah dulu daripada kita pernah dengar daripada kesaksian daripada Sis Ivy sendiri. Bagaimana kesaksian dia baru-baru saja daripada minggu minggu lalu Sis Ivy share bagaimana dengan keadaan neneknya yang baru saja meninggal, tiba-tiba terjadi satu kemalangan yang terjadi pada ibadah pengubumian mereka pada saat itu, sebagai wake service, wake service mereka pada ketika itu. Saat wake service itu,
dijalankan, Bapak Ivy tiba-tiba terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dan diantar di hospital. Bukan saja kecelakaan itu cuma menimpa kepada Bapak Ivy, tapi begitu juga dengan orang yang melanggar Bapak tersebut, Bapak Ivy tersebut. Dan mereka berdua terlantas di hospital. Dipendekkan cerita, Bapak Ivy mereka dapat, ya puji Tuhan, Bapak Ivy sekarang masih recovery dan sudah disembuhkan. Tidak ada apa-apa yang terjadi pada ketika itu. Namun ada yang pada saat itu yang melanggar Bapak Ivy pada saat itu mereka adalah orang yang foreigner, kira macamnya mereka adalah orang asing. Mereka adalah orang asing. Mereka tidak dapat membayar secukupnya jumlah kos yang ingin dituntut oleh hospital pada ketika itu. Nah, tiba-tiba pada saat itu Sis Ivy dia merasa kasihan dan dia merasakan belas kasihan daripada yang melanggar Bapak si Ivy ketika itu. Dan tiba-tiba tergerak di hati dia untuk cover sedikit, ataupun kira macam bukan sedikit, lebih kurang macam 80% daripada kos hospital pada ketika itu. Walaupun mungkin actually pada saat itu ramai daripada keluarga Ivy yang memarahi, bahkan ada yang mau tumbuk yang melanggar ketika itu. Ramai yang tidak puas hati, ramai yang marah, emosi, mungkin disebabkan oleh penghubungan nenek mereka pada saat itu. Ada banyak yang terjadi pada saat itu. Namun Sis Ivy dalam benak hati dia merasakan, oh, saya harus mengasihi orang ini, saya harus menunjukkan kasih saya. So Sis Ivy dia membayar kos mereka yang melanggar bapak dia ketika itu. Dan pada saat dia membayar kos mereka, ibu pelanggar yang terlantar di hospital pada itu memeluk Ivy, mencium dia, yang sangat berterima kasih dan dapat merasakan kasih daripada Sis Ivy itu sendiri. Mungkin daripada pihak-pihak yang lain, atau mungkin daripada pihak-pihak orang yang tidak mengenal Tuhan akan berkata, oh, ini adalah perkara yang bodoh. Kenapa kamu harus cover up ataupun kamu harus membayar kos pembelanjaan orang yang melanggar bapak kamu? Sebabnya kamu sama dorong lagi. Tidak. Seperti yang kita boleh lihat di sini, dipendekkan cerita daripada Sis Ivy, disebabkan oleh kasih Tuhan yang melimpahi dalam hidup dia. Ada banyak kasih Tuhan yang memenuhi dalam kehidupan dia. Dia paham apa maknanya hidup di dalam kasih. Dia paham apa maknanya kesan apabila kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Nah, apabila kita mengasihi orang yang memerlukan, terutamanya orang yang betul-betul memerlukan, saya percaya dia akan merasakan kasih tersebut dan dia juga akan mengkongsikan kasih tersebut. Amin. Nah, itulah yang Paulus ingin nyatakan kepada jemaat di Roma pada ketika itu. Begitu juga dengan setiap daripada kita. Kasih yang kita tunjukkan haruslah jangan pura-pura, tapi harus to be genuine in dalam hati kita sendiri. Nah, hal yang pertama itu adalah kasih. Itulah kenapa Paulus katakan kasih itu harus tidak pura-pura, tapi harus ditunjukkan dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Poin yang kedua adalah semangat di dalam melayani. Untuk kita terus hidup di dalam kasih. Apabila kita hidup dalam kasih, kita akan bersemangat untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat daripada ayat 11 hingga ke-12, dia mengatakan, janganlah hendak kerajinan kendur, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. So, Paulus dia menyadari dalam pelayanan biasanya terbanyak gesekan, kiranya terlalu banyak pressure. Karena itulah kenapa Paulus dia menasihati jemaat di Roma. Walau keadaan apapun yang terjadi kepada mereka, mereka harus tetap rajin dalam melayani. Mereka tidak boleh malas. Biarlah roh mereka menyala-nyala dan melayani Tuhan. Paulus tahu dalam di jemaat di Roma ada kesulitan, ada kegagalan, mungkin ada pressure, mungkin ada orang-orang yang coba memburu mereka pada saat itu. Walaupun ada kesulitan, tapi mereka harus tetap semangat melayani Tuhan. Dan yang terpenting adalah tetap tekun dalam doa. Berdoa berarti kita tetap bersandar pada Tuhan. Harus kita tetap sabar dan menghadapi semua permasalahan yang ada. Itu yang Paulus nyatakan kepada jemaat di Roma ketika itu. Yaitu mereka harus semangat dalam melayani Tuhan. Nah,
Di sini apa yang kita boleh lihat, macam mana Paulus dia menceritakan apabila kita semangat untuk melayani. Kita semua ada pelayanan, ya. Especially mereka yang melayani di gereja. Kita semua ada pelayanan kita masing-masing. Kita semua ada tanggung jawab kita masing-masing. Tapi adakah kita masih lagi semangat pada saat ini, ataupun kita cuma semangat pada saat yang first time kita menerima pelayanan kita? Paulus dia menceritakan, itu kenapa ayat 11 hingga ke 12 ini ayatnya adalah sangat erat ataupun sangat berkaitan. Di dalam ayat 11, Paulus menyatakan supaya mereka jangan malas. Bahkan janganlah mereka mereka haruslah menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bagaimana? Bagaimana? Kalau kita lihat, ia sudah tertulis pada ayat ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi untuk kita terus semangat di dalam melayani Tuhan adalah kita kena seimbangkan pelayanan dan juga doa kita. Karena pada saat kita berdoa, kita bersekutu dengan Allah, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita minta untuk Tuhan memberikan jamahannya kepada kita, memberikan semangat kita. Kenapa sometimes dalam pelayanan kita lemah atau kita rasa malas, bahkan kerajinan kita semakin kendor, adalah karena pengisian daripada Roh Kudus itu sendiri. Devosi kita, masa kita dengan Tuhan itu semakin kurang. Apabila doa dan juga hidup devosi kita semakin kurang, semakin itulah kita akan rasakan semakin lemah, bahkan kita semakin malas dalam pelayanan. Itulah kita kena harus balancekan pelayanan kita di dalam semangat dalam melayani Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana untuk saya melayani? Bahkan bukan saja untuk kita berdoa meminta kepada Tuhan, tapi kita harus berdoa dengan authority. Tuhan, saya mau pelayanan pada hari ini supaya ramai orang dijamah, bahkan ramai orang diberkati. Kita harus seimbangkan diri kita untuk terus berdoa dan juga untuk melayani. Semakin kita semangat, semakin kita banyak kali berdoa, semakin itu kita akan rajin dan juga untuk terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Begitu juga sama juga dengan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Apabila itulah especially kalau ada pelayanan, contohnya pelayanan event, camp ataupun outreach yang kita lakukan, kebanyakan kita akan lakukan doa dan juga puasa. Hal ini sangat membantu di dalam pelayanan, karena kita kena tahu pelayanan yang kita lakukan, kita bukan berjuang melawan kedagingan, kita bukan berjuang melawan darah dan daging, tidak. Perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Oke, perjuangan kita adalah melawan iblis. So hal-hal ini, sebab itu Yesus mengatakan bahwa tentang setiap pengusiran, tentang setiap roh-roh jahat itu harus dilawan ataupun harus dilakukan dengan doa dan puasa. Bagaimana untuk kita terus lebih efektif di dalam pelayanan, semangat di dalam pelayanan adalah kita kena harus doa dan berpuasa. Itu juga kita harus isi diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan, semakin kita banyak berdoa, semakin itu kita akan semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah kita akan senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Salah satu efek atau kesan apabila kita hidup dalam kasih adalah kita akan sentiasa menjadi saluran. Kita sentiasa mau menjadi berkat bagi orang lain. Okay. So itu Paulus ingin yang dia tuliskan pada jemaat di Roma pada saat itu. Hanya dalam suasana hati yang senang dan hidup berlimpah barulah banyak orang menjadi berkat bagi orang lain. Maksudnya adalah terkadang kalau bagi diri kita sendiri, kalau saya kaya baru saya akan jadi berkat. Kalau saya senang baru saya akan menjadi berkat. Kalau saya sedih baru saya akan menjadi berkat. Tidak. Sebenarnya Paulus dia menulis di dalam ayat 13 dan juga 15. Mari kita baca sama-sama. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Actually di dalam diri kita sendiri, kejatuhan, kemerosotan, bahkan kegagalan dalam ekonomi itu sentiasa follows. Sentiasa follows. Berkat itu bukan saja menyatakan dalam keuangan. Berkat itu bukan saja menyatakan di dalam material ataupun bahan-bahan yang kita boleh ada. Tapi berkat itu banyak cara untuk kita memberkati orang.
banyak cara untuk kita terus memberikan tumpangan kepada orang. Seperti apa yang sudah Paulus katakan, bahwa kita harus segera memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Tidak semestinya kita harus menjadi kaya, tidak semestinya kita harus menjadi senang baru kita baru memberkati orang. Bahkan perkara-perkara yang kecil saja pun kita datang kepada orang, kita mendengar permasalahan dia. Mungkin mendengar masalah dia itu sudah menjadi berkat kepada orang. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Seperti kan di ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Ini menunjukkan bahwa kita, apabila kita memberkati orang, kita harus memberikan sesuatu. Salah satunya adalah masa kita. Apabila kita memberikan masa kita untuk mendengar kata-kata kita, itu actually memberi berkat dan memberi dorongan kepada mereka. Mungkin bahkan juga mungkin di dalam gereja, kamu pergi gereja pada waktu yang sama, bahkan perjalanan yang sama. Mungkin setiap daripada kita yang kita boleh bertanya dengan jemaat, bagaimana kamu pergi gereja? Kalau kamu mau, baik kita pergi gereja sama-sama. Daripada pagi pergi gereja sama-sama dan juga pulang pergi ke rumah masing-masing sama-sama juga. Memberi tumpangan kepada kereta, memberi tumpangan di dalam kesesakan apapun saja, terutamanya untuk orang-orang Kristen atau kepada orang-orang yang percaya. Itu yang harus kita nyatakan kepada setiap daripada kita. Karena orang-orang yang dekat-dekat dengan kita, seperti saya rasa dulu, sebab dulu saya pergi sekolah masa form 6, saya banyak bawa orang, sebab saya banyak hantar orang. Kebanyakannya dari masa kami form 6, lepas kelas kami akan buat Bible study. Masa itu ada Jocelyn, ada Karen, ada Elsie, ada Eli, ada Prita, banyak lagi. So mereka ini adalah orang-orang yang sangat haus firman Tuhan. So lah, kita buat Bible study. So habis Bible study, kadang-kadang mereka perlu balik naik bus. So saya sendiri, it's okay lah, saya antar kamu, saya antar setiap daripada mereka. And saat itu terjadi selama 1 tahun, dan tidak pernah pun saya rasa yang minyak saya itu habis begitu. Kadang-kadang ada saja berkat yang datang, tiba-tiba Cikgu Regan dia bagi saya duit. Johnny, saya tahu kamu perlukan ini, dia bilang begitu. Lepas itu tiba-tiba ada berkat-berkat yang datang, terus tiba-tiba ada Max bagi duit. Mereka juga kadang-kadang ada masa yang mereka diberkati, mereka memberkati saya juga sendiri. Walaupun saya tidak meminta, saya tahu ini adalah peranan saya sebagai pengajar mereka pada ketika itu, untuk membuat Alkitab atau membuat Bible study ketika itu. Tapi berkat datang melimpahi pada saat itu juga. So itulah ada satu quotes yang mengatakan, apabila kita memberi lebih, kita menerima lebih sebenarnya. Dan apabila kita mengambil lebih, semakin kurang ataupun semakin apa yang kita ada itu diambil. As in, the more you take, the more you lose. The more you give, the more you get, or the more you gain in return. Begitu. So itulah ayat ketiga ini, senantiasalah kita menjadi berkat di dalam bagi orang lain. Apabila kita hidup di dalam kasih, kita akan terus automatically menjadi berkat kepada orang lain dalam kehidupan kita. Nah, poin yang terakhir adalah apabila kita hidup di dalam kasih adalah kita akan memiliki sikap dalam penguasaan diri. Penguasaan diri menjadi kunci kemenangan dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga dalam keadaan apapun tetap kita menyatakan hidup yang sangat bermakna. Mereka yang menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai, menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menguasai diri supaya selalu hidup dalam pendamaian dalam segala keadaan, tapi tidak menuntut pembalasan. Ini adalah penguasaan diri yang akan terjadi kepada kita apabila kita terus hidup di dalam kasih. So, itu kita boleh baca, mari kita baca dalam ayat 16 sampai ayat kepada 21. Hendaklah kamu senantiasa berpikir dalam hidup bersamamu. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada muka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah daripada akhir daripada setiap daripada kita. Apabila kita hidup dalam kasih, kita akan dapat mengawal diri kita sendiri. Kita akan dapat mempunyai penguasaan diri kita sendiri. Oke, nasihat Paulus kepada setiap jemaat di Roma pada saat itu adalah supaya mereka hidup bersama. Mereka hidup bersama walaupun kebanyakan daripada mereka ini berlatar belakangkan orang-orang yang berpendidikan, berlatarkan orang-orang yang bangsawan. Berlatar belakangan orang-orang yang miskin juga ada, yang kaya juga ada. Tapi walaupun dalam kondisi tersebut, Paulus mengatakan kepada mereka supaya mereka hidup di dalam satu harmoni, supaya mereka mengawal diri mereka. Jangan memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Jangan memikirkan tentang permasalahan, tentang pemusuhan, siapa yang harus tentang dendam, tentang pembalasan kejahatan, semuanya itu. Tapi Paulus mau untuk mereka hidup di dalam kasih. Apabila mereka hidup di dalam kasih, mereka harus mengawasi, mereka harus pandai untuk mengawasi diri mereka sendiri. Apabila kita hidup di dalam kasih, kita akan pandai mengawasi diri kita sendiri. Amin. Inilah daripada 4 poin-poin ini yang akan terjadi kepada diri kita sendiri. Kalau kita bisa, kalau kita boleh hidup di dalam kasihnya Tuhan. Daripada poin yang pertama, itu mengasihi orang itu harusnya jangan pura-pura. Apabila kita hidup di dalam kasih yang kita setiap daripada kasih atau setiap pembalasan yang kita lakukan, apabila kita mengasihi, kita tidak akan berpura-pura. Itu yang kedua, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan sentiasa semangat untuk melayani Tuhan. Kita akan pandai mengagi masa untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Dia, mengambil masa bersama dengan Tuhan, dan juga kita akan ada semangat untuk melayani Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita mengisi masa kita dengan Tuhan, semakin itu kita semangat untuk melayani Tuhan. Ketiga, apabila kita hidup di dalam kasih, kita akan senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita akan senantiasa mau, apa yang saya boleh tolong. Kita akan menjadi orang yang memberkati. Mungkin tidak banyak, tapi mungkin kita tidak dapat membantu orang-orang yang susah. Tapi kita akan senantiasa make ourselves available, volunteer. Pelayanan yang ada pelayanan kosong, saya mau melayani. Nah, disitulah supaya kita akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah apabila kita hidup di dalam kasih, kita akan pandai mengasihi diri kita sendiri. Nah, sebab itulah apabila orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, hidup mereka tidak sama lagi. Hidup mereka akan terus mau mengasihi, dan terus mau memberkati orang di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan reach out dengan semua orang, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, kalau begitu saya akan akhiri khotbah saya pada hari ini dengan menanyakan soalan kepada setiap daripada kita. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya, terutamanya tubuh kita sendiri, hati kita sendiri, seperti apa yang dilakukan di Roma? Karena apabila kita sudah menerima hidup kita, apabila kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita akan hidup melalui pada 4 poin ini. Kita akan terus hidup mengasihi, dan kita akan meletakkan diri kita untuk mengasihi orang lain. Jika kita tidak dapat melakukan hal-hal ini, kita harus refleksikan diri kita sendiri. Adakah kita memiliki hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Adakah kita hidup di dalam kasih? Atau kita hidup dengan kedagingan kita sendiri? Kita hidup dalam kawalan kita sendiri. Dan apabila kita hidup di luar kasih, kita akan coba mengawal semua benda. Dan percayalah, apabila kita yang coba mengawal diri kita sendiri, kita yang coba kita menggunakan kedagingan dan pikiran kita sendiri untuk mengawal situasi, kebaikan semuanya akan timbul di dalam kekecewaan. Nah, saya harap semua ini pada khotbah pada firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kita semua, dapat mendorong kita semua untuk terus hidup di dalam kasih, untuk terus live in action.
untuk terus kita hidup as love in action. Okay? Love is in action. Oke, itu terus kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Nah, mari kita semua tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan terus setia daripada kami ya Bapa pada hari ini. Kami ucap syukur dengan sangat terima kasih pada anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Saya berdoa kepada setiap pada mereka Tuhan, agar kami datang kepada Engkau Tuhan, untuk Kau ajar kami Tuhan, untuk hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tidak dapat melakukan ini Tuhan dengan keadaan kami sendiri. Kami tidak melakukan semua ini dengan pemikiran kami sendiri. Kami perlukan Engkau ya Bapa. Tuntun kami Tuhan, tuntun jemaat-Mu ya Bapa pada hari ini, pada mereka yang mendengar kepada Engkau Bapa pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita sama-sama. Saya berdoa berkat untuk setiap daripada kita. Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk jemaat Engkau Tuhan pada saat ini. Terus mereka mengangkat tangan mereka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati roh mereka Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau menjamah mereka pada saat ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, Kau berikan mereka kasih-Mu Tuhan. Pada mereka yang sudah lama ingin menjamah Engkau Tuhan, sudah lama ingin mendengarkan suara Engkau Tuhan, sudah lama ingin mendengarkan mujizat Tuhan. Saya berdoa Tuhan pada saat ini, di dalam nama Yesus, curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka terus dikuatkan, supaya mereka terus bertahan, supaya mereka terus mengharapkan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya berdoa pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dibebaskan, Engkau diberkati Bapa pada saat ini juga Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, setiap jemaat Engkau yang telah mendengar Tuhan, Pak, yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Amin. Thank you kepada Pastor Joni atas sermon yang sudah dikongsikan sebentar tadi. Dan saya percaya kita semua bersama-sama diberkati melalui online service kita pada pagi ini. Amen. Alright, seterusnya mari kita beralih kepada highlights and announcement. Untuk highlights dan announcement yang pertama, mari kita sama-sama saksikan video ini. Itu adalah aktiviti mingguan BWCC pada setiap minggu. Dan jika Anda berminat untuk menyertai kami, Anda boleh ke Facebook page ataupun Anda boleh terus hubungi ushers kami yang bertugas untuk mendapatkan link. Untuk highlights yang seterusnya mengenai tithes and offering. Untuk tithes and offering, Anda boleh scan QR code yang tertera pada skrin Anda. Dan Anda juga boleh melakukan transaksi melalui online bank-in dengan nombor akaun yang tertera pada skrin Anda. Dan letakkan BWCC online pada transfer details sebagai rujukan. Dan jangan lupa send receipt Anda kepada admin kami dengan nombor handphone yang tertera pada skrin Anda untuk tujuan rekod kami. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara ibadah kita pada pagi ini. Tuhan memberkati, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. My life has been changed for you and me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroads, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name.
at the crossroad. Where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He's there for us as we shout His name. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh glorious, you conquered my heart, all of my days. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God.